Ya, hari ini kita akan fokus untuk melihat tubuh Kristus. Ya, semoga berita pagi hari ini memperjelas visi kita tentang tubuh Kristus, membuat kita lebih terang melihat, ya, bukan memahami di otak tetapi melihat tentang tubuh Kristus. Saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, untuk sementara waktu iblis itu hari ini berhasil menipu banyak orang Kristen, bahkan kita yang berada di gereja-gereja lokal. Menipu apa? Ya, iblis untuk sementara waktu berhasil membuat orang-orang Kristen dan bahkan juga kita menganggap bahwa tubuh Kristus itu hanya sebuah perumpamaan, bukan suatu realitas. Hari ini tipuan iblis ini masih menguasai kebanyakan pemikiran kita. Saudara-saudari, sebetulnya yang merupakan perumpamaan atau ilustrasi itu sebenarnya tubuh kita. Tubuh kita ini kelihatannya realitas, tapi sebetulnya ini akan hilang, ya, akan kembali menjadi debu. Yang realitas tuh tubuh Kristus, yang merupakan suatu fakta itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus tuh bukan perumpamaan, bukan suatu gambaran, bukan suatu ilustrasi. Tubuh kita inilah ilustrasi. Tubuh kita ini bukan realitas. Tubuh yang sedang kita kenakan itu hanyalah bayangan, nanti akan kembali menjadi debu. Yang realitas, yang akan tetap ada selamanya, yang merupakan suatu fakta adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu fakta. Tubuh Kristus itu real. Tubuh Kristus itu benar-benar tubuh yang digambarkan oleh tubuh kita. Tubuh Kristus itu benar-benar realitas seperti yang digambarkan dan diilustrasikan oleh tubuh yang sedang kita kenakan sekarang. Cuman iblis telah berhasil, ya, untuk sementara waktu membuat orang-orang Kristen beranggapan, berpemikiran bahwa tubuh Kristus di dalam Alkitab itu hanya sebuah perumpamaan. Itulah yang menyebabkan orang-orang menganggap remeh perpecahan gereja. Menganggap denominasi itu sesuatu yang biasa, yang umum, yang lumrah. Padahal sistem denominasi itu sangat jahat sekali. Bukan orang-orang denominasi yang jahat, sistemnya yang jahat. Jikalau Anda berhasil melihat bahwa tubuh Kristus itu benar-benar ada, benar-benar nyata, bukan suatu perumpamaan. Tubuh kita inilah yang suatu perumpamaan. Tubuh kita inilah yang suatu gambaran, bayangan dari realitas tubuh Kristus. Ya, saudara kita mengatakan bahwa anggapan tubuh Kristus itu bukan fakta atau realitas, melainkan hanya sebuah perumpamaan saja,
Itulah sebuah anggapan yang sangat mengerikan. Saudara-saudari, saya sendiri terbakar ini oleh perkara ini. Apakah Anda bisa melihat bahwa tipuan iblis ini sangat mengerikan? Apakah Anda bisa merasa geram melihat kenyataan bahwa tubuh Kristus itu hanya dianggap sebagai sebuah perumpamaan, sehingga orang-orang Kristen hari ini menganggap biasa yang namanya perpecahan gereja, yang terpecah-pecah oleh sistem denominasi, itu menganggap suatu yang lumrah, suatu yang biasa. Kalau Anda masih seperti itu, berdoa, Tuhan celikan mata saya. Saya sendiri terbakar, saudara-saudari, oleh visi ini. Betapa mengerikannya anggapan bahwa tubuh Kristus itu tidak nyata gitu. Saudara-saudari, tubuh Kristus itu nyata, real, benar-benar seperti tubuh kita. Benar, seperti itulah. Anda dan saya itu anggota-anggota tubuh, benar-benar sama percis seperti anggota-anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita. Ya, kalau Anda melihat ini, Anda akan seperti anggota tubuh yang berdoa, Tuhan, kalau aku terlepas dari tubuh, mati aku. Kalau Anda benar-benar melihat realitas tubuh Kristus, Anda akan dapat berkata seperti itu. Seperti jari, kalau dipotong, dia akan berkata, mati aku Tuhan, mati aku. Lekatkan aku kepada tubuh. Tubuh itu real, nyata, digambarkan oleh ilustrasi tubuh kita yang sementara ini. Nah, berangkat dari pemahaman ini, ya, maka kita akan bisa memahami berita hari ini. Seriusnya masalah ketersinggungan, masalah ambisi, masalah kesombongan. Saudara-saudari, Kolose 1 ayat 18 berkata, ia adalah kepala tubuh. Kristus ialah kepala tubuh. Dia benar-benar kepala tubuh. Efesus 1 ayat 23, gereja adalah tubuhnya, yang yaitu kepenuhan dia. Gereja benar-benar tubuhnya. Bukan perumpamaan. Alkitab mengatakan gereja itu benar-benar tubuhnya. Kepalanya adalah Kristus sendiri. Hubungan kita dengan Kristus sama persis seperti yang digambarkan oleh tubuh kita, di mana kalau kepalanya dicopot, tubuh ambruk, saudara-saudari. Dan kemarin kita sudah melihat 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Kristus itu tubuh. Tubuh itu ialah Kristus. Kristus bukan hanya kepala, dia juga adalah tubuh. Ini mewahyukan apa? Ya. Ini mewahyukan tentang perkara hayat tubuh. Darah yang mengalir di lengan itu darah tubuh, bukan darah lengan. Darah yang mengalir di kaki itu darahnya tubuh, bukan darahnya kaki. Tidak ada anggota tubuh yang hidup oleh darahnya sendiri, itu nggak ada. Setiap anggota tubuh yang kelihatan maupun yang tersembunyi di dalam tubuh ini hidup oleh darah yang sama, itu darah tubuh. Tidak ada satupun yang bisa mandiri dan merdeka dari hayat. Tidak ada satu anggota tubuh yang bisa merdeka dari darah tubuh.
Terpisah dari tubuh artinya mati. Hayat yang mengalir di dalam semua kaum beriman itu bukan hayat Anda dan saya. Itu hayat tubuh. Ya, jadi sekali lagi, anggapan bahwa tubuh Kristus itu bukan fakta, bukan realitas, melainkan hanya sebuah perumpamaan, itu satu anggapan yang sangat-sangat mengerikan. Itu tipuan iblis yang paling besar. Nah, dengan visi ini kita bisa memahami Filipi 2 ayat 3. Kita bisa memahami Filipi 2 ayat 3 dalam pandangan ini bahwa tubuh itu real. Ya, di sana Paulus mengatakan hendaklah kita semua tuh tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Kalau terjemahan langsungnya tuh tidak ada persaingan atau keangkuhan. Melainkan menganggap, ya, dengan rendah hati, menganggap yang lain itu lebih utama, lebih unggul. Itu kan Filipi 2 ayat 3 berkata seperti itu. Memang bukan hanya sekedar menganggap yang lain lebih unggul, memang faktanya yang lain itu lebih unggul dari kita. Apa maksud yang lain itu? Filipi 2 ayat 3 kan mengatakan kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama. Yang lain tuh apa? Yang lain tuh seluruh tubuh. Coba bandingkan satu jari dengan seluruh tubuh. Mana yang lebih utama? Ya, seluruh tubuh. Kalau jari menganggap dirinya lebih utama dari seluruh tubuh, itu kan nggak waras gitu secara rohani. Itu maksud Filipi 2 ayat 3. Kita harus menganggap yang lain tuh lebih utama dari diri kita sendiri. Tubuh masih bisa hidup tanpa ada jari. Tetapi jari nggak bisa hidup tanpa tubuh. Dan tubuh Kristus itu real, bukan perumpamaan. Ya. Dan di Filipi 2 ayat 3 ini juga dikatakan jangan mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia. Ya, terjemahan langsungnya itu tidak ada persaingan, tidak ada keangkuhan. Itu yang di garis besar tuh adanya di poin A, ya. Tentang beberapa ekspresi ego. Tidak ada persaingan, tidak ada kesombongan. Tidak mungkin satu anggota tubuh tuh punya ambisi ingin bersaing dengan anggota tubuh lainnya. Ya, kalau ada lengan ingin bersaing dengan kaki, itu kan kalau ada anggota tubuh yang seperti itu kan secara rohaninya itu nggak waras gitu. Masa lengan merasa mau bersaing dengan kaki? Orang saling membutuhkan kok. Tetapi kalau anggota-anggota tubuh yang menjadi ego, terpisah dari tubuh, ya seperti itu. Ada ambisi, ada persaingan, sombong, merasa lebih hebat dari yang lain. Itu ciri-ciri sudah terpisah dari tubuh. Sebab kalau masih bersatu dengan tubuh, pasti waras gitu. Nggak mungkin lengan bersaing dengan kaki, nggak mungkin. Masa mata merasa lebih hebat dari telinga? Telinga merasa lebih hebat dari mulut. Sehingga ada persaingan, ada merasa angkuh. Ya, masa kaki direndahkan karena paling bawah? Nggak mungkin. Anggota-anggota tubuh yang normal tuh waras. Nggak mungkin mereka merasa butuh kaki. Tanpa kaki mana mungkin bisa berfungsi dengan baik seluruh aktivitas. Ya, jadi ambisi yang di poin A itu ya, kesombongan, peninggian diri,
itu bukti bahwa anggota tubuh sudah terpisah dengan tubuh. Ego itu terpisah dari tubuh. Tubuh itu real, nyata, benar-benar demikian, saudara-saudari. Jikalau Anda merasa lebih hebat, tidak menganggap tubuh lebih utama dari Anda, itu ciri-cirinya Anda dan saya itu sudah terlepas dari tubuh. Ya, kalau di pandangan Allah tuh nggak waras gitu pemikiran macam itu. Itu pikiran setan. Merasa diri lebih hebat dan bahkan ada persaingan. Kalau di denominasi sudah biasa persaingan antar para pekerja, karena ada sistem hierarki di sana. Ada sistem kepangkatan sehingga orang-orang berlomba-lomba bersaing. Itu sudah biasa, namanya juga perpecahan yang begitu jahat di mata Allah. Tetapi di dalam gereja lokal, tumpuan yang tepat, kita harus benar-benar melihat tubuh Kristus tuh nyata, real. Kalau ada ambisi, ada kesombongan, itu artinya merasa diri lebih hebat dari yang lain. Oh Tuhan Yesus, Anda dan saya sama. Saya masih sama seperti Anda dan saya. Kita masih sering jatuh dalam perkara ini, saudara-saudari. Ya, tubuh Kristus itu real, nyata, ada, yang digambarkan oleh ilustrasi tubuh kita ini. Dengan pemahaman ini kita sekarang bisa jelas melihat Filipi 2 ayat 3 tadi, dan 1 Petrus 5 ayat 5. Di sana dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ketika kita berhadapan dengan tubuh, kita merendahkan diri. Tubuh lebih utama. Kalau bahasa aslinya menurut catatan kaki itu, rendahkanlah dirimu tuh, terikatlah satu dengan yang lain. Gitu. Hai jari, jangan lepas, terikatlah dengan tubuh. Hai telinga, jangan melepaskan diri, terikatlah dengan tubuh. Hai seluruh anggota tubuh, jangan memisahkan diri, terikatlah satu sama lain. Itu 1 Petrus 5 ayat 5 itu teks aslinya seperti itu. Kalau menurut versi American Standard itu melayani satu sama lain. Telinga melayani tubuh, mata melayani tubuh, mulut melayani tubuh. Coba kalau nggak ada mata, gimana tubuh bergerak? Ya, memang ada saudara-saudara yang tunanetra, tapi jangan khawatir, itu hanya tubuh sementara. Anda punya mata rohani, kita punya mata Kristus. Mata itu akan menolong seluruh tubuh. Mulut, telinga, kalau nggak mendengar, bagaimana seluruh tubuh bisa hidup? Melayani satu sama lain, anggota. Ingat, tubuh Kristus itu real, nyata, bukan ilustrasi. Paulus menggambarkan ini tuh benar-benar fakta. Kehidupan kita tuh harus sama persis seperti kehidupan anggota tubuh. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5 yang bagian B-nya tuh berkata Allah menentang orang yang congkak. Kata menentang di sini tuh, menentang di sini tuh memiliki arti memerangi musuh. Jadi Anda tuh menjadi musuh Allah. Jikalau Anda congkak, ambisi, merasa lebih baik, merasa lebih hebat. Ego itulah musuh Allah. Ya. Ketika Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12, sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Itu di bawahnya itu Paulus mengungkapkan bagaimana kehidupan anggota-anggota tubuh. Di ayat 17 dan 18 dikatakan, andai kata tubuh itu seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Tubuh itu butuh telinga, bukan hanya butuh mata. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tubuh juga butuh hidung, bukan hanya butuh mata dan telinga.
Ya, Paulus melanjutkan, Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Anda masing-masing tuh punya fungsi khusus. Tidak ada yang lebih istimewa. Mata tidak lebih istimewa dari telinga. Telinga tidak lebih istimewa dari hidung. Semuanya punya fungsi khusus. Kalau mata lebih sombong merasa lebih hebat dari hidung, nggak waras itu namanya. Jadi Anda yang sombong, yang merasa, bukan Anda saja, Anda dan saya ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain. Saya ini nggak waras kalau saya punya pikiran seperti itu. Anda dan saya masih sering terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran ego macam itu. Itu pikiran Satan. Ya. Jadi sekali lagi, tubuh Kristus itu real, tubuh Kristus itu nyata, benar-benar ada, kekal sifatnya, nggak akan pernah hilang. Tetapi tubuh kita ini sementara. Ya, kita sekarang jadi lebih jelas. Filipi 2 ayat 3, 1 Petrus 5 ayat 5, kita jadi lebih jelas ya. Tuhan Yesus. Lalu di poin B itu ada ekspresi ego yang suka menyingkapkan kelemahan anggota lainnya. Kita sering tanpa merasa bahaya, tanpa perasaan bahaya, kita sering menyingkapkan kelemahan anggota tubuh lain. Bahkan kita berani menyebut nama gitu ya. Menyebut nama si A, si B, saudara anu, saudari ini. Kita singkapkan kelemahannya. Itu ekspresi ego. Ingat, Anda itu salah satu anggota dan dia pun anggota. Mana mungkin mulut bisa berkata kepada telinga, "Hei telinga, kenapa bentukmu jelek sekali sih?" Gak mungkin, gak waras kalau mulut berkata seperti itu kepada telinga. Ya, kita seringkali menjelekkan orang. Anda dan saya masih sering jatuh ke dalam perkara ini. Mengkritik, menghakimi, itu yang di poin B kan. Mana mungkin satu anggota tubuh mengkritik anggota tubuh lainnya. Orang saling membutuhkan kok. Tapi anggota-anggota tubuh yang sudah terpisah dengan tubuh, yaitu menjadi ego, ya bisa gitu. Mengkritik, menghakimi, menyingkapkan kelemahan penatua, menyingkapkan kelemahan pewajib, menyingkapkan kelemahan anggota-anggota tubuh yang lain. Itu tandanya Anda sedang terpisah dari tubuh. Segera menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku jatuh. Tuhan, ketika kita terus sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan, pintu gerbang ego tertutup dan ego tersekap. Kita bisa memandang yang lain itu lebih utama. Aku hanyalah satu anggota tubuh. Yang lain lebih utama. Yang lain itu tubuh. Aku gak bisa hidup tanpa tubuh. Dan di poin C itu ada kebalikannya. Ya, orang-orang yang sudah terpisah dari tubuh menjadi ego itu sering introspeksi diri. Introspeksi diri itu maksudnya melihat kerendahan, melihat kelemahan diri, ya. Sehingga hasilnya meremehkan diri. Itu yang di poin C. Introspeksi diri, meremehkan diri. Ini kebalikan dari kesombongan. Ini seperti semacam minder. Merasa tidak berguna bagi tubuh. Jikalau ada saudara-saudari yang seperti itu, yang minder semacam itu tugas kita, saudara-saudari, untuk merawat dia. Kepada orang-orang yang merasa tidak dibutuhkan oleh tubuh, bacakan 1 Korintus 12 ayat 22. Ya, hai saudara-saudari, justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Bacakan, doa bacakan dengan orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak dibutuhkan oleh gereja. Itu hanya tampaknya aja paling lemah.
menurut 1 Korintus 12:22. Sebetulnya tidak lemah. Semuanya itu istimewa, semuanya perlu bagi tubuh. Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Doa bacakan ini sehingga setiap saudara-saudari merasa aku dibutuhkan oleh gereja. Ya, jikalau kita cuek terhadap saudara-saudari yang minder, yang merasa tersisih, ada banyak saudara-saudari yang merasa dicuekin, sehingga dia merasa aku nggak dibutuhkan, mungkin karena ekonominya lemah, karena perawakannya kurang bagus, sering sakit-sakitan. Kita harus merawat. Kalau enggak, nanti mereka akan seperti yang di poin F, ya. Mengasihi diri, mengasihani diri. Ya, akhirnya nanti mereka akan menjadi seperti yang disampaikan di poin J. Menjadi individualistis, ya, memisahkan diri. Dan akhirnya mencari kesenangan diri. Kalau di poin F tuh dikatakan, orang-orang yang individualistis tuh mencari kesenangan diri. Itu di poin F tuh. Mencari hiburan, jadi memisahkan diri lah udah. Ya, senang pelesiran, baginya hiburan itu ya dunia. Lalu di sana mereka mulai mencari teman-teman istimewa yang sesuai selera mereka. Itu sudah jatuh ke dalam ego kalau tidak dirawat oleh tubuh. Oh, saudara-saudari, kita perlu berlatih menyekap ego dengan cara perhatikan perasaan indera hayat. Mulai menyeru nama Tuhan ketika ada perasaan maut. Oh, Tuhan Yesus, menyeru nama Tuhan juga perlu dilatih. Nggak bisa asal-asalan, saudara-saudari. Ya, diawali dengan berdoa, Tuhan latih aku menyeru nama Tuhan untuk menyekap egoku, Tuhan. Jikalau Anda menjadi orang-orang yang berlatih menyekap ego melalui menyeru nama Tuhan, berdoa, maka tidak peduli apapun perlakuan yang Anda terima dalam gereja lokal, Anda tetap akan menghargai gereja. Saudara-saudari, walaupun gereja seperti anggapan Anda yang negatif, walaupun Anda melihat banyak kesalahan saudara-saudari, walaupun Anda melihat banyak kesalahan penatua, pewajib, saudara-saudara di depan, gereja tetap gereja. Di mata Allah, gereja tetap gereja. Allah tetap mengasihi gereja. Allah tidak akan membela Anda. Anda yang merasa lebih benar dari gereja, Allah membenci Anda, melawan Anda. Anda akan diperangi seperti musuh oleh Allah. Gereja tetap gereja apapun keadaan gereja. Karena satu-satunya tumpuan yang benar adalah tumpuan lokalitas. Gereja lokal adalah satu-satunya gereja yang legal, yang sah di mata Allah. Di luar gereja lokal, ya, adalah perpecahan. Hanya tumpuan lokalitas yang legal, yang sah di mata Allah. Gereja tetap gereja, walaupun Anda melihat banyak hal yang salah. Hati-hati, Anda bisa menjadi musuh Allah jikalau Anda merasa lebih benar dari gereja lokal Anda. Gereja itu memang universal, tapi nggak kelihatan. Ya, gereja itulah satu tubuh Kristus yang universal, tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh gereja lokal. Gereja lokal itu adalah pelaksanaan gereja universal. Satu-satunya cara melaksanakan gereja universal adalah dengan cara gereja lokal. Bukan perpecahan, bukan denominasi. Jadi kalau Anda merasa lebih hebat, lebih benar dari gereja lokal, ya, Allah akan memerangi Anda, memusuhi Anda.
tepatnya ego Anda. Ya, karena itu kita harus terus melatih bagaimana caranya menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni untuk menyekap ego. Ketika ego Anda tercekap, Anda menjadi orang yang tahan terhadap ketersinggungan. Apapun perlakuan saudara-saudari, perlakuan penatua, pewajib terhadap diri Anda tidak bisa tersinggung. Anda tidak akan kecewa. Kuncinya sudah ada di tangan Anda. Tinggal Anda gunakan untuk menyekap ego, memenjarakan ego. Jangan terbalik. Kristus yang Anda penjarakan, ego Anda ekspresikan. Oh, jikalau Anda berhasil menyekap ego, berlatih menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan Yesus, latih aku menyeru nama Tuhan sampai egoku terkunci, terpenjara, tersekap. Maka apapun perlakuan yang Anda terima dari siapapun dalam hidup gereja, Anda tidak akan mungkin bisa tersinggung. Jikalau Anda masih bisa tersinggung. Oh, Tuhan Yesus membawa berita ini juga. Saya berdoa, Tuhan, saya masih sering tersinggung. Khususnya oleh orang-orang, oleh saudara-saudari yang sering ketemu ya, rekan koordinasi. Kalau semakin sering bertemu dengan saudara-saudari, itu semakin sering potensi saling menyinggung gitu. Betul-betul kita perlu menyekap ego itu. Dan yang paling lebih sering lagi suami istri, saudara-saudari. Suami istri itu paling sering saling menyinggung gitu. Sama, suamimu itu anggota tubuh, istrimu anggota tubuh, sama. Kita harus terapkan juga terhadap istri, terhadap suami. Ya, saya sendiri juga masih sering jatuh ya dalam perkara ini. Sungguh Anda dan saya perlu berlatih menyeru nama Tuhan. Jikalau ego tersekap, Anda dan saya tidak bisa tersinggung. Jikalau Anda dan saya masih bisa tersinggung, berarti Anda sedang berada dalam ego, Anda sedang terpisah dengan tubuh. Dan Anda akan menderita. Anda tersinggung kepada orang lain. Orang lain belum tentu menyadari bahwa dia sudah menyinggung Anda. Santai aja orang-orang itu. Tetapi Anda yang menderita. Semakin dikatakan, semakin Anda curhat ke saudara-saudari lain. Wah, saya sudah tersinggung nih. Oh, para penatua dan pemimpin lainnya telah menyinggung perasaan saya. Semakin Anda katakan demikian, Anda semakin menderita. Memang di satu sisi kita tidak setuju. Ya, saudara-saudari menyinggung orang lain. Tetapi di sisi lain, tidak ada alasan untuk Anda dan saya tersinggung. Karena kita anggota tubuh, saling membutuhkan, saling melayani. Saudara-saudari, diberkatilah orang-orang yang tidak tersinggung. Sebab apa? Baik Anda menyinggung orang lain maupun Anda tersinggung, itu nanti di takhta pengadilan Kristus Anda akan dihakimi. Itu bukan soal perkara menyinggung atau tersinggung, karena itu adalah ego. Ego itu ekspresi iblis. Yang akan dihakimi itu adalah mengapa Anda mengekspresikan iblis. Itu kan. Nanti kasihnya Petrus kepada Yesus itu akan dihakimi. Gitu. Mengapa Anda mengekspresikan iblis melalui kasih alamiah Anda kepada teman-teman istimewa Anda, kepada sahabat-sahabat alamiah Anda yang secara selera alamiah saling
menyukai. Bahkan kasih alamiah, persahabatan alamiah itu akan dihakimi nanti di takhta pengadilan Kristus. Kita harus menyeru nama Tuhan, Tuhan, sekap ego ini agar aku bisa mengampuni. Hanya Engkau yang mampu mengampuni. Tadi kita doa bacakan Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kata kuncinya di kalimat berikutnya, sebab mereka tidak tahu. Oh, sebab mereka tidak tahu. Saudara-saudari, jikalau Anda tersinggung, orang yang menyinggung Anda tuh tidak tahu. Apa maksudnya? Mungkin dia tahu dia sengaja menyinggung, tetapi itu iblis sebetulnya. Iblislah yang menyinggung Anda melalui orang itu. Orang itu sendiri sih sebetulnya di dalam hati nuraninya dia tahu itu salah gitu. Tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya karena memang iblis di dalam diri orang yang menyinggung Anda itu lebih kuat. Iblis itu lebih kuat di dalam diri saudara-saudari jikalau mereka tidak melatih roh. Akibatnya ya iblis yang menyinggung Anda. Orang yang Anda sangka menyinggung Anda itu sebetulnya nggak tahu. Maksud nggak tahu tuh di dalam hati nurani mereka tuh mereka sendiri tahu itu berbuat salah gitu. Mereka tuh salah telah menyinggung Anda. Tetapi Roma pasal 7 berkata, aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tapi yang aku benci. Justru itu yang aku lakukan. Aku tidak tahu. Itu maksud doa Tuhan Yesus. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah orang-orang Farisi itu. Karena mereka sendiri sebetulnya tidak tahu. Iblislah yang menyalibkan aku. Karena itu Bapa, ampunilah mereka. Jadi saudara-saudari, ketika Anda tersinggung, Anda benci orang, ingat orang itu tuh nggak tahu. Ya, orang itu tuh tidak tahu kenapa mereka bisa menyinggung Anda. Mereka sih nggak mau sebetulnya. Hati nurani mereka berkata, ya mereka bersalah. Iblislah yang telah menyinggung Anda. Jadi nggak ada alasan untuk Anda tersinggung kepada saudara-saudari lain. Ya, kalau Anda membiarkan ketersinggungan itu nanti berkembang lagi. Seperti yang disampaikan di poin G dan poin I itu ya, bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Ya, itu semua karena perbedaan opini, perbedaan pendapat. Itulah hasilnya. Wah, berkembang itu udah. Ego itu udah subur lah udah. Hanya anggota-anggota tubuh yang sudah terpisah dari tubuh. Terpisah dari tubuh inilah ego. Yang bisa bersungut-sungut, berbantahan. Ya, yang bisa berbeda pendapat. Walaupun pendapatnya baik, tetapi berbeda pendapat dengan tubuh. Itu tanda-tandanya Anda terpisah dari tubuh. Anda merasa pendapat Anda lebih benar. Anda harus bertobat, Anda dan saya. Oh, yang lain lebih utama. Oh, Tuhan Yesus. Akhirnya kalau terus dibiarkan muncullah kelompok-kelompok pemberontak di dalam gereja lokal. Ya, karena perbedaan opini, perbedaan pendapat, mereka biasanya kan cari sesama saudara-saudari yang sama pendapatnya, sama seleranya. Sehingga menjadi satu kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak di dalam gereja-gereja lokal. Sejarah membuktikan banyak muncul kelompok-kelompok pemberontak ini. Itu sama seperti penyakit syaraf pada tubuh. Sangat merusak tubuh. Kepala nggak bisa mengontrol tubuh. Ya, karena memang kita semua memiliki kehendak bebas. Kalau kita tidak memilih untuk merendahkan diri, menyeru nama Tuhan, menyekap ego, kepala ya untuk sementara nggak bisa menggerakkan tubuh, nggak bisa
mengontrol tubuh. Ya, anggota-anggota tubuh yang memberontak memang seperti itu. Oh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, kita semua anggota tubuh, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih hebat. Ini adalah fakta. Tubuh Kristus adalah fakta. Ya. Bukan suatu ilustrasi, bukan suatu gambaran. Ya, tentang persahabatan alamiah, kasih alamiah. Ya, saudara kita mengatakan dia takut kalau ada saudara-saudari yang mengasihi dia secara alamiah. Anda harus bisa membedakan kasih alamiah dan kasih yang murni. Anda harus takut jikalau ada saudara-saudari mengasihi Anda secara alamiah. Ya, karena itu ketika dalam sidang-sidang, setelah sidang biasanya ada perjamuan kasih, berbaur. Jangan hanya duduk dengan kelompok Anda masing-masing. Jikalau kita berhasil menyekap ego, bukan hanya dalam hidup gereja, tetapi dalam segala situasi di dunia, maupun situasi yang menguntungkan atau situasi yang merugikan, Anda tetap tenang, Anda tetap percaya Tuhan, Anda akan tetap memiliki iman. Hasilnya gereja terbangun. Jikalau ego tersekap, gereja terbangun. Haleluya. Saya izin undur, silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, saudari, banyak terang yang diungkapkan. Oh Tuhan, silakan saudari berbagi nikmat. Amin. Maka saudara Megan, saudara Agus, ya, ada saudara Agus, saudara Adriana, saudara Sucin, saudara Maria, dari Lince, silakan. Puji Tuhan. Dari Karisa, dari Ai, saudari Sri, silakan. Amin. Saya bagi nikmatnya tentang mengenai gereja itu ya, saudara-saudari ya. Jadi dikatakan ya betapa sangat ngerinya ya kalau kita itu nggak sadar tentang tubuh Kristus. Ya kemarin itu kan kita juga ada sekutu dengan saudari di Makassar ya. Jadi perlu melihat visi yang dari Allah. Perlu minta Tuhan terangi gereja yang engkau inginkan itu yang seperti apa. Sekarang orang di denominasi merasa sudah melayani Tuhan ya, tapi dikatakan itu kegelapan yang begitu pekat ya saudara-saudari. Jadi semoga kita sudah dibawa Tuhan ke dalam pemulihan Tuhan ini, ke dalam tubuh Kristus yang sejati dan organik. Jangan sampai keluar dari sini ya. Kita sungguh-sungguh mohon belas kasih Tuhan. Tuhan jaga kita setia di sini, berfungsi melayani bahkan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan saudari. Amin. Silakan disambung, saudari. Ya, saya juga sangat diterangi ya pagi hari ini melalui persekutuan saudara Diti itu mengenai visi tubuh Kristus. Oh Tuhan Yesus ya, visi ini pemahaman roh ya saudari. Ini memerlukan roh hikmat dan wahyu ya untuk melihat penglihatan mengenai tubuh Kristus ini tidak bisa memakai pikiran kita. Organnya tidak tepat ya, kita perlu roh ya, kita perlu masuk ke dalam roh kita dan benar bersekutu dengan Tuhan dan mengetahui apakah tubuh Kristus itu dalam
keselamatan kita, pengenalan kita akan kebenarannya. Oh, memang hari ini tidak banyak disinggung ya mengenai perkara tubuh ya. Gereja ini banyak disimpangkan ya. Maksud saya adalah anak-anak Allah ya, banyak disimpangkan mengenai tubuh ini ya. Tubuh itu hanya sebagai sebuah ilustrasi atau sebuah imajinasi atau sebuah gambar saja begitu, tetapi mereka tidak memaknainya secara tepat ya, sehingga mereka tidak bisa memasuki penghidupan tubuh Kristus secara real seperti yang tadi diutarakan saudara ya di Filipi 2 ayat 3 dan 1 Petrus 5 ayat 5 ini sebenarnya menggambarkan ya realitas dari eksistensi tubuh itu sendiri, tubuh Kristus itu sendiri. Ketika kita menerapkan penghidupan seperti yang di Filipi 1 ayat Filipi 2 ayat 3 dan 1 Petrus 5 ayat 5, sebenarnya kita ini menerapkan penghidupan Kristus secara nyata, bahwa tubuh kita ini hanya ilustrasi dan penghidupan tubuh adalah realitas. Ini karena kejahatan iblis ya, setan ya, yang merusak gereja, anak-anak Allah ya, ini diputarbalikkan sepertinya ya, diputarbalikkan ya. Tubuh ini sepertinya real, bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang baik, benar ya, memiliki kehidupan yang sejahtera, yaitu yang banyak ditekankan para pengajar agama hari ini. Sedangkan makna rohani dari penghidupan tubuh Kristus, bagaimana harus merendahkan diri seorang dengan yang lain, atau terikat satu dengan yang lain, menghormati atau mengutamakan yang lain, itu bahkan menjadi hal yang tidak begitu ditekankan, tidak begitu penting. Padahal ini perkara yang rohani, yang di dalam batin, yang perlu kita terus kembangkan ya, perlu kita tumbuhkan di dalam kita ya, penghidupan yang tersembunyi, penghidupan hayat Allah ini bagi perbesaran gereja. Dari kiranya berita pagi hari ini terus menerangi kita ya, bahwa kita perlu nampak perkara tubuh ini dengan jelas di dalam roh ya. Visi ini harus kita dapatkan ya, dengan jalan melatih roh kita setiap hari. Ketika kita berkontak dengan Tuhan, melatih roh kita, visi ini akan semakin jelas ya terhadap diri kita, sehingga kita bisa mengetahui pekerjaan jahat iblis di dalam itu, dan kita bisa menanggulanginya dengan kekuatan hayat kehidupan dengan saudari. Oh puji Tuhan, kiranya berita ini bisa kembali menyegarkan kehidupan rohani kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari yang lain sambung. Beritanya bagus ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Ya, luar biasa untuk pagi hari ini ya. Saya sendiri betapa mendapatkan rema bahwa tidak setiap kita mudah sekali. Dan ini harus kita jujur akui di hadapan Tuhan. Setiap kita sulit untuk menanggalkan ego kita. Perlu belas kasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan terangi setiap kita, pikiran hati kita, ucapan tindakan kita, betapa kita perlu ya menanggalkan ego kita. Ya caranya sudah kita dengar bersama-sama, terus kita bergantung kepada tubuh, yaitu Kristus sendiri. Kristus yang kelihatan, Kristus yang sebenarnya realitasnya ada, yaitu saudara-saudari kita. Pentingnya kita membangun persekutuan dengan saudara-saudari, agar kita selalu diingatkan, kita tahu di mana diri kita sekarang ini, kesalahan apa, Tuhan selalu soroti, dan Tuhan pasti akan peringatkan kita melalui kebenaran firman-Nya, melalui berita-berita seperti pagi hari ini. Saya bersyukur 2 hari ini saya ikut HPP. Banyak hal yang bisa saya dapatkan, dan puji Tuhan harus banyak belajar, dan tidak cukup ini menjadi pengetahuan kita saja, tapi kita harus perlu praktekkan dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan rumah tangga ataupun di dalam kehidupan kita sendiri, agar apa yang kita lakukan kita semakin tahu bahwa ada sesuatu yang memang Tuhan tidak berkenan, dan penting kita harus merubah cara hidup kita. Terpenting adalah bagaimana kita
menanggalkan ego kita, bagaimana kita merendahkan hati kita, menjadikan orang lain lebih utama. Dan karena kita satu tubuh, semua punya fungsi masing-masing, satu dengan lain, saling ketergantungan, saling terkaitan untuk membangun persekutuan dan persatuan gereja yang lebih indah dan semua berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Agung. Silakan yang lain. Ya, saya ingin mempersaksikan pengalaman saya berada di tengah-tengah pemulihan Tuhan ya. Kurang lebih mungkin saya sebelumnya di denominasi dan mungkin berkisar 5 tahun ya. Saya sudah di pemulihan Tuhan, berkontak dengan pemulihan Tuhan dan tinggal di tengah-tengah pemulihan Tuhan. Walaupun saya secara pribadi ada hal yang secara alamiah ya memang telah mengenal yang di dalam kehidupan sehari itu sebenarnya setiap orang itu memiliki pemikirannya sendiri, memiliki keinginan yang seringkali ingin diwujudkan juga oleh orang lain. Ketika hal ini kita tentang atau tidak kita sanggah, biasanya itu menimbulkan masalah. Ini memang pemikiran hal ini itu sudah jauh-jauh ketika saya pun belum, sudah puluhan tahun lalu ya. Jadi ini hal yang saya dapat dari dunia ya, dari dunia pendidikan, dari dunia psikologi ya. Lalu hal ini ketika saya sudah berada di tengah-tengah pemulihan Tuhan juga dilengkapi lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan dua perkara ini saya merasa di dalam kehidupan saya di tengah-tengah pemulihan Tuhan, rasanya sih ya, seingat-ingat saya di dalam 5 tahun ini belum sampai bertemu dengan suatu perkara di mana ada kekecewaan, ketersinggungan dengan saudara-saudari di khususnya ya di tengah-tengah lokalitas ya. Malah ya kalau saudara-saudari dengar beberapa minggu lalu ya, saya sendiri bersaksikan betapa saya melihat suatu pertumbuhan ya di dalam 5 tahun terakhir ini, bagaimana gereja lokal di Cimahi ini bertumbuh ya. Ketika saya berbandingkan dengan kehidupan gereja denominasi di saya sebelumnya, suatu kontras yang tinggi ya. Saya melihat ada satu pertumbuhan di lokalitas Cimahi yang luar biasa, yang bagi saya pun sangat mengagumkan ya. Tetapi sebenarnya yang sangat menderita buat saya adalah lebih banyak daripada ya permasalahan diri ya, yaitu ego diri saya sendiri yang tidak sinkron dengan tubuh itu sendiri. Tadi sudah dijabarkan dengan jelas oleh saudara Diki. Ketika kalau kita menjadi satu anggota tubuh yang terputus itu yang mati ya. Dan tantangan untuk berbagian di dalam suatu kehidupan tubuh itu juga sungguh tidak mudah ya. Saat ini yang saya hadapi adalah situasi seperti itu. Jadi ketika saya mau berbicara permasalahannya lebih ada di sektor individu saya dan pribadi saya sendiri. Namun puji Tuhan ya, hidup gereja di Cimahi sangat menunjang untuk saya bisa bertumbuh semakin selaras untuk ditarik masuk ke dalam realitas kehidupan tubuh. Ini yang membedakan apa kehidupan di denominasi dengan di kehidupan pemulihan Tuhan ya, khususnya bagi saya di lokal Cimahi.
Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, karena waktunya sudah cukup, bisa minta saudara Michael untuk ditutup dalam doa. Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami Amin. boleh menjadi orang-orang yang berada di tengah-tengah pemulihan-Mu ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh tangan-Mu ya Tuhan, oleh panggilan-Mu ya Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah persekutuan tubuh ya Tuhan. Seringkali mungkin kami jatuh, terlepas daripada kehidupan tubuh, tapi oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, melalui firman dan berita-berita yang dibagikan kepada kami ya Tuhan, Kau menarik kami kembali untuk berfungsi di dalam kehidupan tubuh yang menjadi hasrat hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bawalah kami ya Tuhan untuk boleh hidup dengan tepat di tengah tubuh, menjadi bagian dari tubuh dan menjadi tubuh itu sendiri ya Tuhan, bawa kekepalaanmu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Saudara Diki. Terima kasih, Saudara Diki. Terima kasih. Terima kasih Saudara Diki, Saudara Diki, Saudara Michael, saudara-saudari semua. Amin. Saudara mereka, terima kasih saudara-saudari. Amin. Amin. Tuhan dekat saudara-saudari. Amin.